Halo teman-teman semuanya dan juga Ibu Christine. Pada video kali ini, saya Albert Harlim akan mempresentasikan mengenai pegadaian. Selamat menonton. Pengertian dari pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan menurut KUH Perdata pasal 1150. Latar belakang dan sejarah pegadaian. Latar belakang pendirian pegadaian. Yang pertama, untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Yang ketiga, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Sejarah dari pegadaian. Pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening kepada masyarakat, diberi keleluasan untuk mendirikan suatu pegadaian. Pada tahun 1901, didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi. Pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, pegadaian berbentuk resmi, jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke PN. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan. Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum. Pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012. Berikut merupakan gambar dari pegadaian dari tahun 1901 sampai dengan sekarang. Dasar hukum pegadaian. Yang pertama, UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pembahasan tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah dengan berbasis bagi hasil. Yang kedua, PP Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum pegadaian. Peraturan ini menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Yang keempat, pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku Jilid 2 KUH Perdata. Dalam pasal ini, semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari pegadaian. Target utama dari pegadaian. Yang pertama, masyarakat non-bankable. Maksudnya, masyarakat yang belum mempunyai akses ke perbankan. Yang kedua, masyarakat pada tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan. Jumlah pinjaman pegadaian. A.
sesuai nilai barang jaminan dengan memperhatikan harga pasar barang saat transaksi. B. Barang jaminan ditaksir oleh petugas pegadaian yang biasanya disebut penaksir. C. Pinjaman mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah saat diberikan. Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan perubahan tarif sewa modal dapat dilihat sebagai berikut. Jenis-jenis barang jaminan. A. Barang-barang atau benda-benda perhiasan, antara lain emas, berlian, perak, mutiara, intan, platina, dan juga jam. Yang B. Barang-barang berupa kendaraan, seperti mobil termasuk bajai dan bemo, sepeda biasa termasuk beca, dan juga sepeda motor. Yang C. Barang-barang elektronik, antara lain televisi, video, radio, komputer, laptop, dan juga kulkas. Yang D. Mesin-mesin seperti mesin jahit. Yang E. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa pakaian, permadani, atau kain batik. Yang kedua itu barang-barang pecah, gelar dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat digunakan atau bernilai. Jenis-jenis barang yang tidak dapat digadaikan. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, barang dagangan dalam jumlah besar. Yang ketiga, barang yang cepat rusak, susut, dan busuk. Yang keempat, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kelima, senjata api dan misiu. Yang keenam, barang milik pemerintah. Yang ketujuh, hasil bumi. Yang kedelapan, barang yang amat kotor. Yang kesembilan, kendaraan yang sangat besar. Yang kesepuluh, barang yang mudah terbakar. Yang ke-11, barang yang disewa belikan. Dan yang ke-12, barang ilegal. Kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama, menyalurkan pinjaman. Yang kedua, melayani jasa taksiran bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga miliknya seperti emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Yang ketiga, melayani jasa titipan barang bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran, atau kecurian. Yang keempat, memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, pembayaran dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan. Yang kelima, ikut serta dalam usaha tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya, dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate, dan Transfer atau BOT. Sumber dana pegadaian. Yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang kedua, dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini, sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya seperti utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, dan lain-lain. Yang keempat, penerbitan obligasi. Yang kelima, modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari A. Modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar Rp 205 miliar. Yang B. Penyertaan modal pemerintah. Yang C. Laba ditahan, yaitu laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Proses pemberian kredit. Pada poin pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal atau bunga pinjaman. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan.
Pembelian barang jaminan disertai dengan bukti diri seperti KTP. Pada poin kedua, penaksir menaksir barang jaminan dan memberikan informasi besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan nilai taksiran. Yang ketiga, jika nasabah setuju, maka diterbitkan surat bukti gadai sebagai bukti transaksi. Pada poin keempat, nasabah diberikan uang pinjaman. Pada poin kelima, barang jaminan tersebut disimpan di tempat penyimpanan. Produk utama dari pegadaian. Yang pertama, KCA. KCA atau kredit cepat aman adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan juga aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah, hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Biaya administrasi dari 25.000 sampai dengan 125.000. Keunggulan dari KCA. Yang pertama, layanan KCA tersedia lebih dari 4.245 outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Yang kedua, tidak perlu membuka rekening bank dengan perhitungan sewa modal. Yang ketiga, pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta atau lebih. Yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Yang kelima, prosedur pengajuannya sangatlah mudah. Yang keenam, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Yang ketujuh, pelunasan dapat dilakukan setiap saat. Syarat-syarat KCA. Yang pertama, fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. Yang keempat, nasabah menandatangani surat bukti kredit atau SBK. Yang kedua, Qasida. Qasida adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah, dan murah. Biaya administrasi dari 10.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Keunggulan dari Qasida. Yang pertama, prosedur pengajuan sangatlah mudah. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan emas. Yang kedua, jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan. Yang ketiga, pinjaman mulai dari 1 juta hingga 250 juta rupiah. Yang keempat, layanan Qasida tersedia di lebih dari 4.245 outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Yang kelima, pelunasan dapat dilakukan kapan saja. Yang keenam, sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. Yang ketujuh, pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Yang kedelapan, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Syarat-syarat Qasida. Yang pertama, fotokopi KTP atau paspor. Yang kedua, memiliki barang jaminan berupa emas. Yang ketiga, kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan juga murah. Biaya administrasi 1% dari uang pinjaman. Keunggulan dari kreasi. Yang pertama, prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor saja. Yang kedua, pinjaman mulai dari
Rp1 juta. Yang ketiga, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Yang keempat, sewa modal atau bunga pinjaman relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. Yang kelima, jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36, atau 48 bulan. Yang keenam, kreasi dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Indonesia. Yang ketujuh, proses kredit hanya butuh 3 hari dan dana dapat segera cair. Syarat-syarat dari kreasi. Yang pertama, memiliki usaha UMKM. Yang kedua, usaha milik sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun. Yang ketiga, memiliki agunan sesuai dengan ketentuan, yaitu usia kendaraan sepeda motor maksimal berusia 15 tahun. Yang keempat, Gadai Efek. Gadai Efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Biaya administrasi yaitu 0,25% dari uang pinjaman per pengajuan untuk 90 hari. Keunggulan dari Gadai Efek. Yang pertama, proses pengajuan mudah dan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital. Yang kedua, aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 20 miliar rupiah. Yang keempat, sewa modal atau bunga terjangkau dan jangka waktunya itu fleksibel. Persyaratan Gadai Efek. Untuk individu, yang pertama, memiliki KTP atau paspor. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, memiliki SID. Yang keempat, memiliki jaminan surat berharga berupa saham dan atau obligasi. Yang kelima, memiliki rekening bank dan nomor HP. Yang keenam, mengisi formulir pengajuan. Yang ketujuh, KTP atau paspor individu yang mewakili korporasi atau yang ditunjuk di AD atau RT. Untuk institusi, yang pertama, rekening efek atau account statement. Yang kedua, SID institusi. Yang ketiga, AD atau ART dan perubahan terakhir. Yang keempat, akte pendirian. Yang kelima, mengisi formulir pengajuan. Yang keenam, laporan keuangan. Sekarang saya akan menjelaskan produk investasi emas yang ada di Pegadaian. Yang pertama, Mulia. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menaikkan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Keunggulan dari Mulia. Yang pertama, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif, ataupun arisan. Yang kedua, sebagai aset, emas batangan sangat liquid untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Yang ketiga, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Yang keempat, proses mudah dengan layanan yang profesional. Yang kelima, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kg. Yang keenam, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Yang ketujuh, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia. Yang kedua, tabungan emas. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Keunggulan dari tabungan emas. Yang pertama, tersedia di seluruh outlet Pegadaian dan melalui Pegadaian Digital Service, agen Pegadaian, dan marketplace. Yang kedua,
Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram. Yang ketiga, harga jual dan buyback yang kompetitif. Yang keempat, biaya administrasi dan pengelolaan ringan. Yang kelima, nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram. Yang ketiga, konsinyasi emas. Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian, sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah. Oleh sebab itu, juga emas yang dimiliki lebih produktif. Keunggulan dari konsinyasi emas. Yang pertama, dikelola oleh PT Pegadaian yang merupakan BUMN terpercaya. Yang kedua, emas Anda terproteksi 100%. Yang ketiga, transparan dan pengelolaan. Yang keempat, menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya. Syarat-syarat dari produk investasi emas dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan produk syariah dari Pegadaian. Pada produk syariah, saya akan membahas Rohan. Pembiayaan Rohan dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, dan aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Keunggulan dari Rohan. Yang pertama, pelayanan Rohan tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Yang kedua, prosedur pengajuannya sangatlah mudah. Yang ketiga, prosedur pinjaman yang sangat cepat, hanya butuh 15 menit. Yang keempat, pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 1 miliar ke atas. Yang kelima, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Keuntungan meminjam di Pegadaian dibandingkan di bank. Yang pertama, di Pegadaian memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Sedangkan di bank, prosedurnya lebih sulit dan berbelit-belit. Yang kedua, di Pegadaian, persyaratannya yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Sedangkan di bank, persyaratannya yang lebih rumit dan memerlukan jaminan. Sedangkan di Pegadaian, hanya memerlukan barang gadai yang nasabah punya. Yang ketiga, di Pegadaian, pihak Pegadaian tidak mempersalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Sedangkan di bank, pihak bank biasanya akan menanyakan untuk apa dana tersebut dipinjam dan digunakan. Hak dan kewajiban Pegadaian. Hak dari Pegadaian. Yang pertama, menahan barang yang dijaminkan sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Yang kedua, mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang ini dapat dilakukan sendiri atau minta perantaraan hakim. Yang ketiga, berhak meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu. Yang keempat, berhak menggadaikan lagi jaminan itu. Kewajiban dari Pegadaian. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Yang kedua, harus memberitahu kepada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang jaminannya itu. Yang ketiga, harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu. Dan setelah ia mengambil pelunasan hutangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berutang. Kesimpulan dari video ini adalah, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, dengan prosedur yang telah ditentukan
tentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi yang A. Pegadaian barang, B. Penaksiran oleh petugas penaksiran, yang C. Pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian, D. Pelunasan oleh nasabah, yang E. Pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila salah-salah perkataan, dan terima kasih.